Tunggu. Internetnya lagi nggak oke ya. Makasih Kak, cantik banget ya nih, awet muda banget. Tebak Kalala umur berapa? Ayo, siapa yang benar? Ayo. Coba Dita, yang namanya dengan umur. umur berapa? Sih lu tuh pada bilang you're 25. Haha, 20 tuh. Ya kan cantik banget, gile. Parah. Thank you, Kalala. Oke, kita Kalala. Sorry agak gelap ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Masih cantik. Dan agak hilang-hilang karena background-nya. Tuh, pada bilang Kalala 25 tahun. Cantik banget. Gini deh. Hai. Halo, Guru cantik kita. Makasih ya Kak, udah buat waktu. Aku seneng banget. Kakak boleh mulai. Itu banyak yang bilang, welcome Kalala. Hai semuanya. Aku nggak bisa lihat kalian, tapi yuk kita mulai aja. Terima kasih semuanya, terima kasih Dita untuk kesempatannya. Maaf kalau agak gelap dan tadi berubah jamnya, soalnya ada something yang mesti dikerjakan. Kita langsung mulai. Jadi hari ini aku ingin cerita sedikit tentang producing. Aku nggak tahu ini karena nggak bisa ngelihat pesertanya, terus aku nggak tahu juga pesertanya siapa aja dan ketertarikannya apa. Tapi aku akan mulai dengan cerita tentang producing, tapi juga share beberapa pengalaman pribadi dari hasil kerja selama hampir 11 tahun di industri film. Ya, oke. Mungkin admin bisa tolong bantu untuk langsung presentasi. Hai Kalala. Yes, hai. Oh, ini presentasiku ya? Ya benar, ini presentasi Kalala. Oke, diganti background-nya ya, makanya aku nggak. Oke. Ya nggak, konten nggak ada yang diganti kok, cuman warnanya pink-pink, kelas kita pink. Warnanya diganti. Oke. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang udah tahu apa itu produser, ada yang belum tahu. Mungkin aku share sedikit aja, basic dulu, karena benar-benar nggak tahu siapa yang ikut hari ini. Banyak orang yang suka tercampur antara tugas produser dan tugas director, tapi basically produser adalah orang yang melihat keseluruhan dari film production, dia yang mengambil keputusan tentang suatu cerita yang akan difilmkan, memutuskan director yang akan mendirect, kemudian kru dan pemilihan cast, sampai juga kalau di Indonesia itu sampai dengan marketing dan promosinya juga gitu. Kita juga di film biasanya kita membagi pekerjaan kita menjadi 3 tahap, yaitu pre-production, production, dan post-production. Dengan additional untuk Indonesian film producer, kita harus do also marketing and distributing. Next. Next, please. Yes. Next. Yes. Oke. Kalau misalnya pada nonton film, biasanya di ending credit title suka ada tipe-tipe produser yang di situ. Back please. Yes. Ada beberapa tipe-tipe produser di situ. Ada executive producer, ada producer, associate producer, ada line producer, kemudian ada post production producer. Bedanya apa sih? Aku selalu menganggap diriku itu produser atau produser kreatif. Sementara biasanya executive producer itu lebih ke orang-orang yang melakukan investasi di film tersebut dan mendapat honorary title sebagai executive producer. Associate producer biasanya partner dari si produser itu yang bekerja sama untuk spesifik pekerjaan. Jadi bisa juga dia bertanggung jawab untuk finance, ada juga dia bertanggung jawab khusus untuk produksi, mungkin juga dia bertanggung jawab untuk post. Jadi jabatan itu diberikan kepada orang tersebut dengan title associate producer. Tapi bisa juga associate producer itu orang-orang yang berjasa membawa proyek tersebut.
ke dalam sehingga proyek tersebut bisa jalan. Jadi kayak semacam penghargaan gitu. Line producer basically adalah orang yang menghitung budget dan ketika skrip datang dia harus menghitung kira-kira berapa sih production cost-nya, dan dia juga biasanya kalau di Indonesia merangkap menjadi production manager, jadi yang in charge untuk membantu produser meng-hire kru, kemudian juga in charge selama di produksi. Post production producer jelas banget karena title-nya udah menunjukkan itu semua, jadi dia adalah produser yang bertanggung jawab hanya di tahapan post production. Next. Next. Jadi production management biasa disebut sebagai how to manage the work, task, terus udah gitu logistiknya juga, dan proses dan contribute to the successful of the completion of a movie. Balik lagi, film production itu biasanya terbagi menjadi 3, pre-production dan post-production. Kemudian production management perspektif terbagi menjadi 5, ada initiation stage, kemudian ada planning stage, executing stage, monitoring dan control, kemudian juga closing stage. Maaf ya kalau agak berisik ya. Next. Initiation stage itu apa sih? Initiation stage itu biasanya ketika suatu ide datang atau suatu konsep datang, kemudian harus dievaluasi tentang possibilities creative dan commercial worth-nya. Kemudian di sini juga bisa merangkap ke tahapan script development. Kemudian juga biasanya dari skrip tersebut kita hitung apakah ada appropriate budget yang bisa dicapai atau maksudnya harus dikeluarkan untuk si produksi tersebut. Dari situ kita juga biasanya mencari financial structure, jadi kita mencari pendanaan di situ, approach financier dan investors. Kemudian juga biasanya kita mulai approach sponsorship dan bertemu dengan brand. Next. Next, please. Kemarin aku terakhir memproduksi Tuan Warrior atau Wiro Sableng. Mungkin ada beberapa teman yang udah nonton. Ini adalah salah satu karakter yang dikembangkan dari sebuah buku atau dari sebuah buku silat, merupakan salah satu IP atau intellectual property. Sebentar, aku minta ini sebentar ya, aku pindah sebentar supaya agak. Di mute bentar guys. Keren kan, detail. Ini bagus nih biar kita tahu movie itu apa aja. Ternyata perlu banyak orang ya buat film ya. Dan sangat rumit ya buat film. Aku sih belum pernah, tapi aku dulu pernah magang. Ntar kita tanya-tanya lagi sama Kak Lala. Siapa di sini? Iya, dia cantik sih, awet muda juga. Untung dia buat waktu. Bersyukur banget. Itu kalian kalau misalnya mau buat film mungkin kerja di TV dulu kali biar banyak pengalaman kalau nggak bisa dapat kerja di film langsung gitu. Tapi semangat ya guys, jangan nyerah atas mimpi kamu, terus cari ilmu, nggak akan sia-sia kok pasti. Karena tiap ilmu yang kamu dapat itu pasti one day or another bisa aja berguna, kamu nggak tahu gitu. Ya nggak boleh males. Oke, kita lanjut ke Kak Lala lagi. Thank you ya Kak. Ya, mohon maaf banget ya, soalnya aku kemarin juga tadi juga terpaksa harus ngerubah jam. Ini juga aku masih di jalan, jadi di kafe dan ternyata lumayan berisik tadi. Tenang, aman, tiba-tiba terus musiknya nyala. Jadi sorry banget, ini lagi cari tempat. Gile perjuangan Bu, sorry banget. Iya, sorry banget juga tiba-tiba terjadi kericuhan, tapi biasanya begitulah kalau di film tuh selalu gitu. Selalu ada aja
keadaan mendadak gitu yang harus kita segera atasi gitu. Jadi emang kalau jadi produser tuh salah satu persyaratannya harus bisa adapt sama situasi. Jadi maaf kalau agak gelap ya, tapi yang penting pokoknya suaranya kedengeran kan ya? Iya, kedengeran Kak. Makasih banget nih Kak. Iya. Udah Oke, meluangkan. aku balik lagi ke produksiku yang terakhir yaitu Tuan to Warrior atau Wiro Sableng. Ini merupakan salah satu produksi yang lumayan paling besar yang pernah aku kerjakan. Kita di sini selain juga kenal dengan apa yang namanya intellectual property rights atau HAKI atau hak kekayaan intelektual, kita bekerja dengan hampir 1.000 orang cast dan kru dari Indonesia dan juga merupakan salah satu film yang sangat kompleks. Sedikit tentang intellectual property, ini jadi salah satu bensin utama di ekonomi kreatif. Dan rasanya sekarang di dunia modern intellectual property jadi sesuatu benda atau barang atau wujud yang walaupun tidak berwujud tapi bisa jadi bisa dieksploit dan dikembangkan tidak ada habisnya. Salah satu acuan yang aku gunakan di Wiro Sableng adalah ketika Disney mengembangkan intellectual property mereka. Next. Kita balik lagi ke planning stage. Tadi udah initiation, kemudian kita masuk ke planning stage. Di planning stage ini, atau disebut sebagai pre-production stage, biasanya ketika udah ada green light, jadi waktu di Wiro Sableng kita udah dapat green light dari investor, dan Wiro Sableng merupakan salah satu film yang di-co-produceri oleh 20th Century Fox. Setelah itu kemudian kita melihat script dan storyboard, kita mau membuat suatu finalisasi, kemudian kita mulai meng-hire key crew seperti director dan chief crews, kemudian kita juga memilih pemeran atau aktor, cast, dan other crews juga. Kemudian biasanya kita bekerja sama antara penulis, produser, dan director. Kita bertiga mengembangkan apa yang disebut sebagai director vision, apa yang nanti kita mau shoot nantinya, harus ada kesepakatan di situ. Kemudian bersama dengan line producer dan production manager, biasanya kita membuat production schedule dibantu oleh asisten sutradara. Menentukan delivery date juga, dan semua aspek baik itu sebenarnya dikerjakan di tahapan post tetap dibahas di pre-production ini. Dari production design, costume, equipment, music, shooting location, editing, video formatnya, sampai dengan visual effect. Next. 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 Thank you, Kak. Kok hilang? Iya, tunggu bentar. Wait sebentar ya, Kak. Iya. Sorry, Kalau Kak. misalnya kayak gitu, untuk produksi-produksi film otomatis kan akan ada third parties gitu kan ya, Kak? Kira-kira gimana sih cara nge-handle-nya tim untuk menjadi yang awalnya nggak kenal, terus bisa jadi super tim gitu? Karena kan kerjanya, gimana Kak caranya untuk nge-handle tim yang untuk menjadi super tim? Biasanya kan kerja film seperti itu nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, pasti prepare-nya pun harus seperti keluarga sendiri ya Kak, biar hasilnya maksimal. Itu sih peranan kita sebagai produser ya. Jadi gimana ya, kita tuh kan kayak semacam menggabungkan beberapa orang sekaligus, jadi kayak matchmaking lah ya istilahnya. Jadi biasanya diskusi dengan sutradara sih gitu ya. Sutradara biasanya bekerja sama dengan siapa, kameramennya, director fotografi siapa yang biasa dia nyaman. Kemudian dari situ kita mulai mencari beberapa kru lain gitu. Tapi intinya sih asal semuanya yakin dengan film yang akan dibuat atau cerita, mereka setuju dan punya semangat yang sama untuk bikin film baik, harusnya sih segala ego bisa dikesampingkan gitu. Yang penting pokoknya semuanya memberikan yang terbaik untuk si film tersebut. Ini udah beberapa page sudah ini, mungkin bisa di skip.
Ini juga sudah. Ya, ini yang kita sebut sebagai skema produksi. Jadi kalau teman-teman yang nggak terlalu familiar sama film, inilah skema produksi yang biasanya atau skema organisasi yang ada di film. Jadi pertama itu yang paling di atas adalah produser. Artinya apa? Produser bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan yang terjadi di produksi tersebut sampai juga bertanggung jawab atas segala akses yang terjadi dari keputusannya untuk memproduksi film tersebut. Dari di bawah sana nanti kita bisa lihat director, kemudian ada ada chief crew di bawahnya, ada production designer, ada director fotografi atau tim kamera, kemudian juga ada location manager, production manager dan sebagainya. Jadi ini kira-kira skema organisasi di film. Kita bisa lihat bahwa produser paling atas, jadi dia yang bertanggung jawab atas semua produksi ini. Biasanya jumlah kru tergantung dari besaran skala produksi, bisa sedikit dari 12 orang sampai misalnya sampai 1.000 atau sampai 2.000 orang. Next. Sebentar ya, ini ada Rifnu Wikana ternyata ada di sini. Aku lagi mengajar kakak, mengajar produksi. Oke, pokoknya make sure bahwa intinya adalah yakin bahwa kita ini bikin film yang sama. Kayak tadi pertanyaan dari dari bahwa gimana sih caranya supaya kompak di antara tim gitu ya. Ya si produser atau si leadernya itu harus meyakinkan bahwa kita bikin film yang sama nih gitu. Temanya apa, tone-nya kayak apa, ceritanya apa, itu harus dikomunikasikan dari awal sehingga seluruh komunikasi itu terus berlanjut terus sampai ke ending. Next. Di ending ada production dan post production stages. Gambar ini sebenarnya agak salah. Jadi di tengah itu Angga Sasongko sutradara didampingi oleh 3 asisten sutradaranya di Wiro Sableng. Production dan post production stages. Ya, production tentunya semua tahu ketika film itu di shoot sesuai dengan script breakdown yang dikerjakan oleh Astrada. Dan setelah selesai masuk ke dalam tahapan post production. Post production itu apa aja sih? Post production itu ada editing pertama, ketika editing selesai, kemudian produser yang memberikan keputusan picture log bahwa iya ini editing terakhir yang akan dikunci. Setelah itu masuk ke tahapan ada sound design, ada music, kemudian ada color grading, visual effect, dan lain sebagainya sampai akhirnya digabungkan semua dan akhirnya jadi master dari si film tersebut. Next. Ya ini suasana pas syuting. Biasanya produser duduk di sebelah director di depan monitor, kemudian ini adalah orang-orang yang tim yang dekat sekali dengan keputusan sutradara dan produser. Jadi ada sound, ada editor, kemudian juga ada tim di IT atau data collection. Next. Nah tadi back. Ya, tadi aku udah jelasin ini post production, jadi ada editing, ada VFX, color grading, film scoring atau musik, sound, kemudian juga termasuk license, clearing atau clearance dari music dan archive licenses. Jadi segala sesuatu yang berurusan dengan musik semuanya harus legal, jadi nggak boleh pakai musik sembarangan gitu ya, harus ada izin dan diurus. Kemudian juga di sini biasanya kalau di Indonesia karena kita juga harus ngurusin distribusi dan pemasaran, di sini kita mulai ngurusin tentang distribusi, publicity dan lain sebagainya.
Kemudian juga meyakinkan bahwa seluruh bills are paid and budget summary is complete. Next. Monitoring dan control stage biasanya di ending sekali ketika production itu berjalan dan line producer continuously make sure everything is going on as planned and following the script. Ini juga menjaga bukan hanya sesuai script tapi juga harus sesuai dengan budget dan harus sesuai dengan schedule, jadi nggak boleh over budget, nggak boleh overtime karena saling berurusan satu sama lain. Begitu kalau produksinya lewat, biasanya mundurnya ke belakang akan efek dan impactnya akan sampai di ending. Kemudian juga control in every aspect and find solution for any challenges dan yang popping out. Biasanya tuh kalau lagi syuting itu selalu aja ada masalah yang timbul gitu ya, kayak ada aja gitu, ada aja hiccup walaupun sudah direncanakan dengan baik pas di production, tapi biasanya pas produksi ada aja something happen. Nah biasanya produser dibutuhkan kecepatannya dalam mengambil keputusan, sigap, dan juga bisa mempertanggungjawabkan keputusannya yang harus diambil secara cepat tersebut. Jadi dia juga harus adaptable gitu. Misalnya kayak hari ini mau nggak mau aku harus di sini tetap jalan walaupun agak berisik sama agak gelap, tapi ya show must go on lah intinya. Next. Closing stage atau di final stage biasanya di sini udah ada final cut, filmnya udah picture lock, kemudian udah ada censorship juga, kemudian juga mulai ada review, marketing, dan promotion dari si film. Kemudian kita udah mulai bekerja sama dengan eksibitor. Eksibitor itu contohnya cinema dan other parties untuk secure distribution for film. Misalnya kita udah mulai menawarkan film kita ke TV, mulai menawarkan film kita ke digital platform, dan juga sudah ada beberapa plan festival strategi. Karena festival bukan hanya sekedar showcasing film tersebut, tapi di beberapa festival biasanya itu ada yang disebut sebagai market. Jadi di situ juga tempat di mana sales agent dan distributor berkumpul, di mana kita sebagai produser juga punya kesempatan untuk menjual dan menawarkan film kita untuk other territory. Next. Ya. Kemudian marketing dan promotion. Marketing promotion, next. Ini kira-kira gambaran yang kita lakukan ketika membuat suatu marketing atau promotional strategy. Di sebelah kiri itu movie, tujuan kita adalah audience atau penonton. Bagaimana sih mencapainya ke sana? Biasanya kita punya 3-way strategy. Pertama lewat roadshow, meet and greet, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa yang lewat di tengah itu yang biru, kita bekerja sama dengan media, jadi media printed material, digital marketing, dan lain sebagainya. Tapi juga biasanya kita disupport juga oleh beberapa institusi seperti government support, kemudian juga ada fansnya, kemudian juga ada beberapa educational workshop yang bisa akhirnya mencapai titik audience sehingga komunikasi dari film tersebut sampai ke si audience. Next. Nah, ini biasanya suka ditanya, film tuh laku apa enggak sih gitu ya. Nah, benchmarknya di Indonesia biasanya hanya dari jumlah penonton di bioskop atau yang disebut sebagai theatrical. Padahal pengembalian modal satu film itu dari ini semua gitu ya, atau yang disebut sebagai distribution. Distribution nama ada theatrical, which is cinema, ada non-theatrical, ada dua macam, ada paid dan free TV, kemudian juga ada OTT, over the top, yang sekarang mungkin tahu Netflix, GoPlay, Catchplay, Viu, dan lain sebagainya, itu disebut OTT. Kemudian market yang sekarang udah hampir punah yaitu home video, DVD, VCD, sekarang udah hampir nggak ada. Dan ancillary seperti misalnya airlines, in-flight entertainment. Kemudian juga film festival dan sekarang ini film begitu karena ada digital platform,
memungkinkan banget nggak cuma didistribusikan di negara lokalnya aja, tapi juga punya worldwide rights. Nah, ini semua adalah distribution channel dan merupakan juga windows untuk mata pencaharian atau income dari sebuah film. Next. Wah, ada foto saya. Ya, womanpreneur. Ini tambahan nih kayaknya ya. Aku nggak nulis ini, tapi aku bacain aja. Tahan banting karena kegagalan itu selalu ada. Banyak peluang profesi untuk perempuan di industri film. Manajemen waktu adalah kunci. Kemudian womenpreneur harus bisa bersaing ya. Basically ini mungkin quote dari yang apa aku pernah omong di media. Tapi intinya ya womenpreneur itu we have to harus resilient gitu ya, harus tahan banting, terus juga nggak gampang menyerah dan tahu bahwa challenge selalu ada gitu. Nggak ada perjalanan yang smooth sailing gitu ya. Pasti ada hiccup-nya, ada ganjalan-ganjalan yang harus dihadapi. Tapi yang penting jangan asa dan ya maju terus. Next. Ini di play aja, tapi aku nggak tahu ini kayaknya agak berat kali ya, mungkin di skip aja. Ini beberapa cuplikan di film Wiro Sableng, tapi kayaknya internetnya buruk, jadi kita skip aja. Di stop aja, kemudian di skip. Di skip aja Mbak, admin. Di stop, kemudian di skip. Next page. Skip aja. Ini ada yang nanya, kalau mau berkarir di dunia film tapi nggak punya background di bidang itu gimana? Aku nggak punya background di film waktu itu, gitu ya. Tapi backgroundku itu adalah backgroundnya dulu apa, Kak? Backgroundku, aku dulu belajar ekonomi, manajemen, kemudian aku pernah di advertising agency, nggak punya background film, tapi intinya adalah kita harus mau belajar dan jangan cepat puas ya, gitu loh. Segala sesuatunya pasti bisa dikerjakan asal kita mau belajar. Wow, keren. Oke, kita lihat pertanyaannya. Makasih loh, Kak. Oke, we have 15 minutes. Nih, Kak, ini ada Aisyah nanya, Kak, kalau aku misalnya udah nulis buku, biar buku aku dipilih untuk difilmkan, gimana kriteria yang bisa menarik produser film? Oke. Aisyah. Yes. Itu kita ngomongin tentang intellectual property, karena ketika dari film harus difilmkan dari buku mau masuk ke format berikut yaitu film, biasanya harus melalui tahapan yaitu dia masuk ke script writing dulu, karena nggak bisa dari buku langsung film ya, dia harus script writing. Nah, how to pitch buku itu ke produser film, mungkin kita harus sebagai penulis buku, kamu harus punya visi ketika ini mau dijadiin film, kira-kira angle mana sih yang mau diambil gitu. Karena kan ini beda format ya, buku sama film. Buku itu misalnya kita bisa bercerita dari satu karakter, bagaimana rasanya, dia berpikir apa sih dalam hati gitu. Kalau di film kan nggak bisa. Di film itu kan semuanya show gitu ya, bukan show don't tell. Itu kuncinya di film gitu ya. Jadi mungkin dari buku tersebut diambil beberapa adegan yang menarik, ditawarkan ke produser, atau kalau misalnya kamu juga punya bakat script writing, pitching ke produser gitu. Kira-kira kalau difilmkan premisnya ini gitu. Aku ada beberapa film yang basisnya dari buku, kemudian jadi film. Film pertama aku Pintu Terlarang, ditulis oleh, novelnya oleh Sekar Ayu Asmara, kemudian skripnya ditulis oleh Joko Anwar, kemudian baru jadi film. Tapi dari novelnya ke film itu beda sekali gitu ya, ceritanya beda sekali. Jadi yang diambil adalah esensi dari si novel tersebut. Kemudian yang terakhir ya tentu saja Wiro Sableng gitu. Wiro Sableng itu juga lahir dari buku silat. Gitu. Jadi mungkin
nggak cuma pitch novelnya aja, tapi mungkin kamu punya bayangan kalau dijadiin film tuh kayak apa sih nanti bentuknya. Walaupun nggak nulis skripnya, tapi paling nggak bisa memberikan ide untuk memancing ketertarikan dari si produser atau sutradara. Nih Kak, ada pertanyaan juga nih dari Aisyah. Jadi, kalau misalnya kita bikin film, tapi ternyata anggotanya sedikit, terus minimal banget tuh harus ada apa sih gitu? Yang benar-benar, apa ya, basic banget untuk bisa membuat suatu film. Ini mungkin ngomongin film indie kali ya, film short gitu ya. Kalau film short film kan bisa ada 20 menit, 15 menit. Yang basic paling harus ada ya sutradara gitu ya. Sutradara dan pemain itu udah pasti paling basic banget. Sutradara bisa merangkap jadi penulis skenario, kemudian dia bisa jadi kameramen, ya paling tidak sih itu ya basicnya yang harus ada. Next question. Buat teman-teman nih, Kak, sebentar, yang mau tanya, bisa raise your hand, nanti teman-teman bisa on cam bareng sama Kak Lala Timothy yang keren banget. Lala cuma punya 1 jam, jadi cuma tinggal 10 menit lagi, jadinya yang mau on cam cepet ya, supaya kesempatan sama Kak Lala. Makasih loh Kak, very good information, thank you so much. Gitu, lihat ya, tuh guys, kerja kerasnya kayak gimana guys, makanya kalian, apalagi kita yang masih lebih muda gitu ya, kita nggak boleh males. Kak Lala aja masih kerja keras sampai capek, harus stop di cafe, dia stay true to her commitment even. Kalau anak muda dikit-dikit galau Kak, sama sekali nggak mau loh Kak ngelakuin. Kalau Kak Lala masih mau ngundur tapi di same day, hebat tuh komitmennya, aku respect sekali. Oke, belajar ya. Terima kasih ya Kak Lala. Beberapa pertanyaan juga aku baca nih gitu. Mau nanya seberapa pentingkah peranan casting services dalam sebuah produksi film. Jadi maksudnya casting director ya penting banget karena casting director itu dia yang harus bisa mentranslate karakter dalam sebuah cerita, dia yang mencari aktor untuk diusulkan kepada produser dan sutradara, dan juga dia harus bisa juga mendirect si calon aktor tersebut dalam suatu casting gitu. Ini udah ada Elia ya, mau bertanya? Oke, silakan Elia. Silakan Elia. Ya Kak, aku mau nanya. Ya. Gimana sih Kak cara Kakak untuk tetap optimis apalagi di masa pandemi saat ini Kak? Tetap optimis. Aku sih manusia biasa juga ya, ada optimisnya, ada pesimisnya gitu ya. Ya tentunya percaya Tuhan, kita tahu bahwa ada kekuatan besar di atas kita, dia punya plan lebih baik dari kita, tapi juga mungkinnya juga positive thinking terus kali ya, dan sebagai orang kreatif kita harus cari terus apa yang bisa kita kerjakan gitu, jadi nggak cepat puas, nggak cepat selesai juga gitu. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Thank you Elia. Terima kasih juga Kak. Thank you Kak. Okay. Next question ya Kak. Ya. Ini ada juga nih question, aku bacain deh, kayaknya agak panjang soalnya. Halo Kak Lala, aku mau nanya boleh ya? Untuk terjun menjadi seorang produser, apa sih langkah awal yang harus kita lakukan? Terus sebagai seorang produser, harus memiliki networking yang luas atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. How glad I'm to see you, Kak Lala, katanya. Ya, jadi produser sih intinya kita harus, yang paling penting adalah harus punya basis manajemen, karena producing itu adalah producing yang paling utama adalah memanage orang, memanage waktu, dan memanage budget. Jadi itu mungkin basic skill yang harus dipunyai oleh seorang produser. Tapi balik lagi, produser itu kalau di Indonesia apalagi lo lagi gitu ya. Basically hampir semua yang dikerjakan adalah dia lagi gitu. Jadi network dan pengetahuan luas jadi added value. Terus juga tentunya kalau nggak punya background di film ya coba belajar gitu ya, coba belajar lewat Google, sekarang banyak banget, cari tahu proses produksi yang benar itu kayak apa, filmmaking yang benar kayak apa. Tapi juga mungkin punya mentor gitu ya, orang-orang yang senior di film yang bisa dijadikan mentor untuk tanya-tanya gitu ya, untuk belajar. Dan kalau misalnya masih takut banget, mungkin yang paling gampang ialah ikut magang di satu produksi film gitu.
Live Like Pictures biasanya kita tuh selalu buka kesempatan magang di tiap kali produksi kita. Ada di akunnya Live Like Pictures biasanya kalau kita lagi buka produksi, dan biasanya kita buka kesempatan magang untuk berbagai posisi. Ada di marketing, ada di producing, kemudian juga di kreatifnya. Ada yang mau jadi DP, bisa magang di kameramen, kamera department. Kalau mau tertarik di talent juga bisa di talent casting, kemudian juga misalnya mau di penyutradaraan dan lain sebagainya. Nah, nggak cuma Live Like, tapi misalnya kayak Mbak Mira Lesmana juga biasanya selalu membuka kesempatan magang, memberikan kesempatan untuk mereka yang tertarik di industri film, nggak punya kesempatan sekolah film, tapi pingin, atau yang udah sekolah film tapi pengen terjun ke industrinya langsung. Nama media sosialnya aku Lala Timothy, kalau untuk company aku @lifelikepictures. Nah, bisa tuh teman-teman di follow. Kan pasti banyak banget ya informasinya ya Kak Lala. Ya. Nah, terus kita langsung ke next question. Siapa ya? Kak, by the way, kalau magang, Kakak terima berapa orang? Magang boleh udah lulus SMA atau belum, kuliah atau gimana? Kalau berapanya sih tergantung besaran dari skala produksi. Kalau kemarin waktu di biro lumayan banyak, ya, jadi magangnya banyak. Biasanya sih kita lebih encourage mereka yang punya waktu lebih gitu ya. Kalau anak SMA kan ada susah ya, kalau masih sekolah sementara harus kerja juga. Jadi yang schedule waktunya juga bisa fleksibel. Dan kalau misalnya dari luar Jawa biasanya kita terima, kalau syutingnya di Jakarta bisa dinegosiasikan apakah living cost-nya ditanggung atau mungkin punya kenalan dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Pasar perfilman di Indonesia yang paling rame nih di tahun 2020 kira-kira apa Kak? Yang setelah pasar perfilman di Indonesia yang selalu booming. Jadi kalau ada film langsung ditonton gitu. Sejauh ini apa? Di 2020 ini karena pandemi terjadi pergeseran banyak. Dulunya yang kepala aku green screen. Di pandemi ini gara-gara COVID jadi terjadi pergeseran distribusi yang tadinya semua ke sinema, ternyata kan sinema terpaksa tutup dari Februari kemarin sampai sekarang masih belum buka di Indonesia, dan sempat di bulan Februari satu dunia itu penghasilan box office-nya zero karena nggak ada yang nonton ke bioskop. Sekarang jadi pergeseran larinya ke OTT atau over the top atau digital platform seperti yang tadi aku sebutin, Netflix, Mola TV, kemudian GoPlay, kemudian yang baru ada Disney Plus gitu ya. Jadi sekarang banyak yang merilis filmnya straight to OTT. Nih ada pertanyaan lagi dari Indriana Eka Yulitasari. Katanya, bagaimana cara memilih pemeran film yang cocok dengan tema dalam film yang akan diproduksi? Ya, biasanya sih ketika kita punya skrip tersebut kan ada yang disebut karakter. Nah, di karakter itu biasanya di-provide oleh baik itu penulis cerita atau tim dari penyutradaraan, di-provide karakter description untuk tiap-tiap karakter. Misalnya contoh laki-laki umur 30 tahun, berasal dari social ekonomi B gitu. Sifatnya seperti ini, tinggi sekian. Gitu. Tapi juga lebih ke sifatnya, misalnya orangnya pemalu, kemudian pemalu tapi senang bergaul, misalnya kayak gitu. Jadi character description itu kan itu dijadikan patokan untuk casting director untuk mencari calon aktor. Nah, jadi ada tambahan pertanyaan nih Kak. Biasanya kan kalau artis-artis, kira-kira kalau artis juga akan ada casting-casting nggak sih Kak untuk untuk film-film yang akan dilakukan gitu? Ada beberapa, kadang-kadang kita nggak semuanya open casting. Ada open casting, jadi siapapun bisa daftar, tapi biasanya sekarang ini makin lebih ke selective casting. Jadi si casting director yang mencari dan menghubungi
nggak melulu harus aktor, kadang-kadang juga mereka cari orang biasa di cast gitu ya. Tapi udah jarang banget sekarang open casting, apalagi di situasi pandemi sekarang ya, open casting kan berbondong-bondong datang, walaupun secara virtual juga, tapi kadang-kadang suka nggak tajam gitu ya. Jadi biasanya sekarang lebih ke selective casting. Oke. Banyak banget loh Kak ini yang mau bertanya. Iya, iya. Selanjutnya ya Kak. Mau jam 9 nggak apa-apa Kak, kalau udah Nah, kelamaan. Itu jadi gimana cuma nih? 1 jam. Jadi udah pertanyaannya boleh nggak disimpan, dikirim ke aku forward ke Kak Lala for just in case she has an answer. Tapi Kak Lala before kita close, boleh nggak Kak Lala say some motivation words yang anak muda tapi dia nggak tahu where to start, tapi mimpinya mau bisa jadi kayak Kak Lala, jadi produser. Aduh, nggak tahu ya, pokoknya yang penting kalau kamu punya passion ya dikejar aja sih gitu ya, terus jangan cepat gampang menyerah, sebisa mungkin tetap keep di jalur tersebut, jangan cepat-cepat menyerah terus ganti jalur gitu ya, expert dulu, jadi expert dulu baru coba yang lain gitu, jangan nemplok-nemplok juga gitu. Tapi intinya jangan cepat putus asa, jangan cengeng buat womenpreneur di sini. Jangan cengeng, betul. Dimanapun apapun industrinya, semua pasti punya challenge dan nggak ada yang gampang, nggak ada kesuksesan yang dicapai secara instan dan tanpa kerja keras. Jadi kegagalan itu biasa, jadi jangan cengeng, keep fighting. Dita, ini kalau misalnya ada yang tanya karena banyak banget, dikumpulin aja, nanti dikirim ke aku, nanti aku jawabin dalam bentuk satu email, nanti mungkin Dignity bisa bantu kirim jawabannya ke masing-masing penanya. Terima kasih Dana. Thank you banget Kak Lala. Iya. Kalau untuk ini yang terakhir banget ya. Minggu depan. Kenapa? Filmnya Kak Lala sukses minggu depan. Iya nih, bocoran dong Kak untuk Ya. film selanjutnya. Iya, jadi kita tuh sebenarnya ada film, ini bocoran khusus nih ya untuk semua yang ada di sini. Karena kita belum press conference sebenarnya, tapi ini bocoran lah. Gitu. Kita ada film judulnya Mudik, disutradarai oleh Adrianto Dewo. Dia adalah sutradara Tabula Rasa, filmku di tahun 2014, pemenang Piala Citra waktu itu. Nah, kita tadi mau rilis di bioskop, tapi akhirnya kita akan rilis di Mola TV akhir Agustus. Menjelang jadi 24 Agustus nanti akan ada press conference live lewat YouTube juga. Nanti kalau follow akun aku Live Pictures bisa tahu dan bisa ikuti, bisa belajar lagi di sana. Nah, dari 24 sampai 28 sampai 2 minggu kesananya banyak kegiatan, banyak ada IG live gitu ya. Terus nggak cuma promoin film tapi juga sharing knowledge gitu. Jadi mungkin kalau ada yang tertarik dan ingin tahu lebih lanjut, follow dan tunggu di 28 Agustus di Mola TV. Thank you banget Kak, jadi nggak sabar. Terima kasih. Thank you Kak, makasih. Ya, teman-teman terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi buat waktunya terpaksa mundur dari jam 4 jadi jam 8, terus banyak kendala nih ya, tadi gelap banget, kepala aku juga aneh nih, hilang-hilang gara-gara green screen. Bentuk kepalanya jadi aneh. Tapi yang penting mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat, terus ada ilmu yang bisa dipetik. Kalau masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu nanya. Yang udah terkolek di sini nanti akan coba dijawab. Tapi kalau misalnya follow Instagram aku di DM aja, mungkin nggak langsung aku jawab, tapi once a while aku cek. Kalau ada pertanyaan yang mendasar, aku akan coba jawab sebisa mungkin. Terus juga nanti pasti ada IG live juga. Ya, just please follow dan tolong support film Indonesia. Tonton film Indonesia, yang penting jangan nonton bajakannya, nonton di streaming yang legal, jangan yang ilegal, karena dengan begitu kamu bisa support film Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Kak Lala. Terima kasih udah banyak banget nih berbagi dan bocoran-bocoran untuk film selanjutnya. Oke, aku pamit ya. Terima kasih semuanya.
Terima kasih. God Iya, bless you. terima kasih, Kak. I will watch your movie for sure, and I will Yes. help post also kok pasti. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys sudah masih ikut belajar, semangat ya. Dan follow Kak Lala, follow Life Like Pictures, PH-nya dia baik banget ya, humble. Dan ingat pesan-pesan Kak Lala, kerjain itu worksheet, ada worksheet, dan follow ya Instagramnya kalau mau tahu magang, pasti DM aja dia langsung deh. Karena aku nggak tahu, tapi I think that's a good opportunity. Kamu bisa magang di satu film, itu CV kamu juga lebih keren loh. Mendingan jangan nganggur, cari pengalaman. Kalau masih muda, jangan pikirin bayaran, tapi cari pengalaman dulu deh, track record dulu, pengalaman, networking gitu. Kadang aku cuma mau ingetin, in life sometimes we cannot have it all. Kita nggak bisa punya semuanya di waktu yang sama. Mungkin di waktu yang beda bisa kalau kita udah kerja keras dan banyak doa ya. Dengan Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi kita memang semua tuh butuh proses. Jadi kalau kalian nyari uang, mendingan entar dulu kalau masih muda, mumpung masih muda, banyakin cari pengalaman dulu, networking biar CV-nya lengkap gitu ya. Lebih karena apa ya, makin hari itu kerja makin susah, apalagi corona begini nyari susah ya. Pengalaman itu valuable. Jadi sering-sering ikut webinar kita, sering-sering berdoa, dan jangan stres. Kalau kamu lagi stres, nggak apa-apa, aku juga kadang suka stres. Kita semua not having an easy time. Jadi kamu nggak sendirian, percaya Tuhan sama kamu, dan kamu bisa ikut counseling gratis, nggak ada embel-embel, cuma jadi member aja tuh nggak bayar, tinggal IG story aja soal counseling gratis, bisa berkali-kali ya, sesuai jadwal. Kamu bisa misalnya minggu ini 1 kali, minggu depan 1 kali lagi. Kalau mau curhat ke Dr. Olivia, dia cantik, hatinya sangat melayani, she's really passionate about people. Jadi kalau kamu mau curhat, daripada curhat ke teman-teman kamu atau ke orang yang mungkin nggak terlalu ngerti atau mungkin bakal gosipin kamu, mendingan curhat ke Dr. Olivia Kusuma. Terus kita juga ada kelas bahasa Chinese, bahasa Inggris, Korea. Aku nggak tahu kenapa dari tadi kok posternya belum diganti, yang paling baru ya, yang ada bahasa-bahasanya. Terus ada kelas anti galau buat kamu yang galau, ada kelas public speaking sama jurnalis senior Metro TV. Oh, ini udah ada. Makasih banget loh. I'm so happy to see the Mandarin class. Lihat tuh guru kita aja cantik banget, Kristabella Johanna. Ya kan, kayak Zhang Ziyi gurunya. Terus ada kelas rambut juga, jadinya mau hairdo, mau good hair day every day, karena rambut itu menurut aku mahkota buat perempuan. Jadi semangat, bisa ikut kelas makeup kita banyak, Dignity Social, semua gratis guys. Untuk ikut belajar gratis ya, belajar bersama, sertifikat sabar H14, dan ikut Telegram grup kita dong, tolong. Itu bakal banyak announcement paling updated, karena kalau sosmed suka kelewatan. Maaf kalau servisnya rada slow. Ini juga program baru, gara-gara corona, aku nggak pernah nyangka aku buat classes online, karena charity project, workshop aku, semua dulu offline. Tapi aku seneng banget, banyak yang mau ikut dan bisa bermanfaat. Aku berdoa ya, dan guest teachers-nya semua yang terbaik. Dibandingin webinar lain, aku sangat bersyukur ke Tuhan, menurut aku sih ya, karena kan aku sangat respect sama guest teachers aku ya, karena kalau nggak mungkin aku undang gitu di kelas-kelas aku. Dan mereka semua aku bersyukur, aku pede banget sih, belum ada webinar sehebat speaker-speakers di Dignity Social. For real, karena we have Pak Rosan pernah sharing, Pak Ahok, Pak Rizal Ramli, terus yang produser-produser, CEO perempuan banyak banget, yang jurnalis juga yang senior-senior, dan mereka sudah bekerja di TV-TV ternama yang susah banget masuk, makeup artis juga yang terbaik gitu loh. Jadinya aku seneng banget bahwa mereka tuh mau berbagi. Jadinya kalian harus manfaatin kesempatan ini, ajakin teman-teman kamu yang galau pun bisa ikut, karena ada kelas anti galau. Karena pas aku melalui kegalauan aku tahun lalu, aku pas itu sangat berharap ada komunitas yang bisa bantu aku, dan mungkin ada sesuatu yang bisa bantu aku gitu ya. Dan aku pas itu dibantu pelayanan gereja gitu. Tapi untuk kamu yang nggak mau ikut pelayanan gereja, juga bisa ikut kelas aku yang netral. Ini lebih ke ya psikologi gitu. Tapi at the end ya kamu juga harus berdoa, karena aku bilang berdoa itu paling berkuasa. Karena orang lain nggak bisa sembuhin sakit hati kamu, tapi pencipta kita tuh paling bisa. Kayak tas rusak aja kita kasih ke pusat tokonya, atau handphone kamu rusak, kamu kasih ke pabriknya, bukan ke pabrik orang lain. Ya misalnya pabrik kamu pabrik Apple,
ya udah kasih ke Apple, kamu nggak bisa kasih ke yang lain kalau untuk betulin misalnya laptop kamu. Seperti hati kita juga, kita nggak bisa kasih ke orang baru untuk sembuhin, kita harus kasih ke penciptanya kalau mau sembuh lebih cepat sebenarnya. Jangan cari pelarian, stay strong. Terus kita juga ada kelas bisnis kita banyak banget. Seru nih, ada perempuan 2 CEO. Ajakin teman-teman kamu please, karena itu seru banget. Terus kita bakal interaktif, tanya jawab, and mereka so much fun. Michelle is amazing, Ginta amazing, dua-duanya CEO, dua-duanya punya anak, dua-duanya punya suami, dua-duanya sangat wealthy, tapi humble-nya bukan main. Jadinya kalian itu ada kesempatan. Terus please help review the class and get e-certificate kalau abis review. Kalau misalnya nggak review, bisa donate to us karena administration fee. Oke? Kalau nggak kalian bantu let other people know that we have free education, you can instead pay the administration fee because even Zoom sebenarnya pay loh gitu. Terus ada Kak Lala Hamid harus ikut, dia keren banget. She's really smart. Also, terus ada makeup tutorial, social media tips sama aku, kelas bisnis sama Didit Maulana, ada kelas musik juga, ada kelas olahraga, kok ini belum ditaruh ya. Terus kelas bahasa Korea, Inggris, Chinese. Stay tune, karena kelas bahasa itu gratis, bermanfaat, materinya nggak basa-basi, kita bahkan materi kita aku udah lihat gitu ya, lebih bagus daripada kelas yang berbayar. Aku nggak mau ngomongin nama kelasnya, tapi kelas kita lebih bagus daripada yang berbayar, guys. Dan kita juga bersertifikat gratis, just review the class and ajakin let your friends know through your social media, jangan pakai fake account gitu doang. Kayak ini kelas bahasa udah mulai ya, udah bisa daftar. Kemarin kita udah kelas Inggris berapa kali, guru-gurunya ada Desi Irene, guru Korea kita, mereka baik, sabar, jauh lebih sabar daripada aku, dan mereka semua cantik-cantik loh. Jadi bener-bener guru kita tuh di sini pintar-pintarnya. Ada kelas English for Traveling juga keren banget gitu. Ikut terus karena bermanfaat banget kan. Ada kelas bahasa Korea juga ada, dan kita mau nambah terus juga. Jadi ikut ya. Terus ada kelas marketing a product, mana ya, ada desainer yang bajunya dipakai Agnes Monica, dipakai Syahrini, ini dia Alexandra, dia keren banget, dia buat brand from scratch. Jadi kamu pasti bisa banyak belajar from her. Didit Maulana, siapa yang nggak tahu, kita nggak akan fokus di fashion selalu fokusnya di bisnis, lebih ke bigger picture selalu kalau di kelas Dignity Social. Jadinya don't worry kalau misalnya kamu nggak tahu nggak mau terlalu into fashion, into movie, tapi kita akan ngomong the business peluangnya. Jadi selalu ikut, ajakin teman-teman kamu dan ikut Telegram group kita, karena Telegram group itu aku udah update kelas bahasa, aku update linknya, dan follow Dignity Social. Any feedback, any masalah with administrasi, aku maaf banget, tolong DM aku langsung kalau kenapa-napa. Aku mungkin slow response, tapi aku pasti baca kok sooner or later. Makasih udah ikut kelasnya. See you tomorrow ya. Besok kelasnya Lala Hamid ya. Kak Lala Hamid, dia tuh kita akan ngomongin soal how to become a boss. Dia tuh dulu presiden direkturnya MNC, RCTI. Dia buat banyak TV show terkenal, Indonesian Idol, apa tuh semua, she was behind it. Dia juga promotor hebat, promotor konser-konser besar. Dia dulu kepercayaan salah bosnya MNC itu ya. Jadi kita akan ngomongin bagaimana sih di karir supaya sukses, bisa naik pangkat, bisa dipercaya. Kita akan ngomongin soal TV industri gimana. Ini pokoknya nggak sia-sia kalau belajar. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Jadi jangan males, tetap cari ilmu, tetap belajar. Jangan malu bertanya, baca worksheet-nya, sering research, jangan males. Jangan nonton drama terus aja, karena ilmu itu sangat berguna. Gitu. Ini worksheet-nya ya. Makasih ya udah ikut. Aduh, apa sih, Mbak? Nah, itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk download worksheet-nya dan ikuti teks yang tadi, yang ditulisan tadi, biar dapat sertifikat. Sertifikatnya selama 14 hari ya, ditunggu. Sabar-sabar aja, dan jangan lupa harus review di IG ya. Gitu, nggak harus sih kalau misalnya mau e-certificate aja, kalau nggak apa-apa, yang penting kalian semangat belajar ya, dan jangan berhenti bermimpi di masa ini. Jangan bosan-bosan ya. Ya, terima kasih loh moderator kita nih, cewek pinter, masih muda, Serestu Ayu. Kalian juga harus seperti dia. Jadi moderator itu tidak gampang, apalagi di Dignity Social, susahnya setengah mati. Jadi moderator yang kamu lihat di kelas-kelas aku itu adalah perempuan-perempuan yang pinter dan yang paling berprestasi di Indonesia menurut aku, karena nggak gampang loh untuk masuk Dignity Social. Itu akan makin susah, dan susahnya setengah mati. Lebih susah seperti masuk ke Häagen-Dazs. Dignity Social, walaupun it's not Häagen-Dazs, it's like a social project. Thank you banget nih, Kak.
Iya dong, it's as hard as getting into Haagen-Dazs. Jadi you need to really admire and belajar dari moderator Dignity Social. Seperti guest teachers kita, moderator kita juga walaupun mungkin kalian belum kenal, mukanya masih muda, mereka nggak sembarangan sama sekali. They went through a lot and they are really smart. So kita harus selalu dukung anak-anak muda yang nggak males, nggak berdrama, dan yang bekerja keras. Karena they are the future of our country. Oke, thank you so much udah bantuin Restu, Feli, dan semua yang udah ikut. Tuhan berkati. Terima kasih udah fleksibel walaupun kita ganti waktu. Ikut kelas-kelas kita. Ada kelas olahraga ya bersamaku. Jangan lupa kelas public speaking supaya kita makin percaya diri. Public speaking itu penting. Dan kelas-kelas bahasa. Siapa tahu abis corona gini, you and me kita bisa lancar bahasa Cinanya langsung. Ya kan, we need to gain skill. Ada kelas entrepreneur for newbies sama aku, itu informasinya banyak banget dan akan bermanfaat apalagi buat di masa ini kalau kamu mau mulai online shop. Terus ada makeup tutorial, step by step and self love. Ini tuh juga ada social media tips karena kita akan ngomong sama blogger gimana sih naikin followers kamu, dapat endorse. Kelas makeup kita tuh paling banyak, udah ada 5-6 makeup artist confirm. Ada kelas masak juga kemarin sama Master Chef Junior, masaknya seru. Terus ada Nader producer, dia keren banget yang buat Kartini, ada apa dengan cinta. Robert Roni, dia akan bahas detail dan akan waktunya lebih panjang daripada Kalala, jadi kamu bisa lebih gali ya, how to be a successful creativepreneur. Dia dulu kerja di Trans TV, tiba-tiba jadi produser, prosesnya lama 20 tahun, tapi proses itu yang membuat suatu luar biasa. Jadi semangat belajar terus. Thank you sudah ikut kelas Dignity Social dan ikut Telegram kita, dan bisa chat aku kalau ada masalah dengan masuk-masuk ke kelas kita, karena I really want and terima kasih ya udah pengertian banget dan sabar karena ini memang program baru, jadi perlu banyak kesabaran. Dan thank you again Restu, Ayu. Ya, Kak Adita. Thank you juga atas opportunity-nya. Guys, gitu. Kita oke. Ini link Telegram ya, semua harus masuk, ajakin teman kamu supaya mungkin siapa tahu ada kelas announcement sebelum penuh, karena kalau kelas language kita nggak bisa ambil banyak gitu. Dan akan ada kelas lebih kecil-kecil atau apa, kita taruh di situ. Makasih banget. Jangan lupa tag ya teman-teman @Dignity Social, Dita Sudarjo, dan Lala Timothy. Iya. Makasih Restu, boleh tag Restu juga dong. Weh. Oh iya, boleh. RAADST, susah banget nggak? Iya, tapi kamu pintar nih ya, perempuan pintar. Kalian kalau muda jangan banyak pacaran, berdrama, bergosip, dan aja. Tapi kalian juga harus coba sesuatu yang baru. Go outside your comfort zone and do something gitu loh. Get pengalaman, even if it's just digital online. Tapi itu penting banget gitu. Di new normal, track record online tuh penting loh. Kita nggak bisa spell in. Itu akan sama seperti offline gitu. Karena kita udah going to a new normal. Apalagi digital pace, kita harus makin cepat ya guys. Karena dunia is changing faster than we blink. It's so scary, tapi it's also exciting. Semangat, Tuhan loves you so much. Thank you, Restu. Iya, thank you Kak Dita. See you tomorrow next class. Ayo ikut dan join Telegram group. Aku leave ya. Oke, thank you Kak. Buat teman-teman, makasih banyak ya yang udah gabung. Jangan lupa untuk next class-nya.